Siapa sih yang tidak pernah punya masalah di dalam hidup ini? Jawabannya pasti semua orang pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Tapi besar kecil masalah yang ada tergantung bagaimana kita menyikapinya. Besar buat orang lain, belum tentu juga besar juga buat yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Kita bisa saja berada dalam situasi yang sangat sulit. Ibarat kata, maju ke depan salah, mundur ke belakang salah, geser ke samping salah, pokoknya semua yang kita lakukan terasa salah. Saat itu terjadi, seringkali kita merasa menjadi orang yang sangat tidak beruntung. Beberapa kadang menyalahkan Allah, kenapa Allah meninggalkanku? Atau bahkan punya pikiran, kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Dan boleh dibilang ini adalah situasi rawan. Kita bisa salah arah, salah langkah, bahkan salah mengambil keputusan. Dan tak jarang kita menjadi menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mengingatkan kita dianggap orang yang memusuhi kita, dan kita menjadi insecure dan tidak percaya diri. Dan akhirnya kita akan kehilangan orang-orang yang mengasihi kita, karena mereka akan memilih untuk menjauh dari kita. Saya pernah ada di posisi itu. Akhirnya bukan cuma mental kita yang jadi terganggu, tapi juga kesehatan serta hubungan sosial kita. Untuk para sahabat yang mengalami ini, Anda tidak sendiri. Anda harus yakin Anda bisa bangkit menghadapinya. Masalah hidup itu seperti ombak di tepi pantai. Ada saatnya dia datang dan pada saatnya dia akan pergi. Saat itu saya hanya berpikir, kalau saya lari dari masalah, maka masalah itu tidak akan pergi dan bahkan akan membayangi kehidupan saya. Akhirnya, saya memilih untuk menghadapinya walaupun harus sakit dan terluka. Saya mulai duduk, diam dan berpikir kembali ke belakang. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Apa yang salah sebelumnya? Dan mulai memikirkan untuk mengurai satu-satu apa yang membuat semuanya bisa terjadi. Di saat bersamaan, saya juga harus mengobati luka di hati saya. Mulai berpikir jernih, memikirkan hal-hal apa sih yang paling saya sukai, yang seringkali kalau saya lakukan itu hati saya terasa bahagia. Dan tentunya saya mulai melakukannya lagi, dan itu membuat hati saya menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Selanjutnya, saya mulai minta maaf terhadap orang-orang yang sudah saya sakiti. Karena di saat saya terpuruk, tanpa disadari terkadang kita berbuat yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik dalam bentuk sikap ataupun dalam bentuk tutur kata. Kita tidak akan bisa bangkit sendiri. Kita butuh support dari orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Merekalah orang-orang tulus yang akan menegur saat kita salah, akan mengingatkan saat kita lalai, dan akan menguatkan saat kita sedang terluka. Jadi berdamailah dengan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka tetap akan menjadi support system kita. Setelah kita tahu sumber masalah kita, kondisi hati kita sudah membaik, orang-orang terkasih kembali lagi, inilah saatnya kita harus bangkit dan menghadapi masalah yang ada, dan semua akan menjadi lebih mudah karena kita akan mendapatkan dukungan dari banyak orang untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tapi kita harus ingat,
ada hal yang paling penting dari semua hal yang kita lakukan di atas, yaitu mohon kepada Allah untuk membantu kita supaya bisa keluar dari masalah yang kita hadapi, karena tidak ada daya upaya melebihi Allah. Karena Allah lah yang membuat sesuatu sulit menjadi lebih mudah. Simpan di dalam hati kita bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Dan kalau kita diberikan cobaan, itu berarti Allah percaya bahwa kita mampu menghadapinya. Untuk sahabat yang saat ini sedang sedih dan terpuruk, segera bangkit, jangan lari dari masalah. Hadapi semuanya dan yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Badai pasti berlalu. Kalau saya bisa bangkit, saya yakin Anda pasti bisa.